sebelum adanya akses jalan yang begini mulus, masyarakat kita sangat mengalami kesulitan ketika menempuh pasar atau ke kota provinsi. Masyarakat kita sampai harus nginap di tengah jalan, besoknya baru apa. Pemirsa, inilah kondisi real jalan Bokong Lelogama, di mana pembangunan jalan ini jalannya 40 km dengan pola pembangunan yang bertahap, di mana pembagiannya ada 4 segmen, segmen 1 sampai segmen 4, dan hasilnya kita tahu bersama bahwa jalannya sangat luar biasa. Ini adalah yang diharapkan oleh pemerintah Provinsi NTT untuk berkelanjutan, dan tentunya banyak dampaknya akan dinikmati langsung oleh masyarakat NTT. Selanjutnya ikutilah cuplikan dialog khusus dengan Kepala Desa Puek Nutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, sebagai masyarakat penerima manfaat, dan saksikanlah pembangunan real yang sudah dinikmati oleh masyarakat NTT. Saudara pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, terkait dengan pembangunan jalan Bokong Lelogama, jalan provinsi, di mana satu terobosan luar biasa dalam kepemimpinan Gubernur Victor Danjos, dampak ekonominya sangat luar biasa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Bagaimana dengan jalan yang sebelumnya memang dilalui oleh masyarakat setempat sangat-sangat sulit, namun tinjauan kita langsung, kita berada di lokasi hari ini bahwa jalannya tidak kurang dari jalan status nasional. Untuk itu kita akan mendengar langsung penjelasan dari salah satu kepala desa di daerah ini, Kepala Desa Puek Nutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, sebagai masyarakat penerima manfaat. Mereka akan memberikan kesaksian tentang dampak pembangunan berkelanjutan. Selamat sore Bapak Kepala Desa. Selamat sore Pak. Bapak, yes, selamat sore. Ya, kita tahu bahwa selama ini jalan yang kurang lebih berapa puluh kilometer yang menghubungkan jalan poros tengah, ya, masyarakat pada umumnya menyebutkan jalan poros tengah, menghubungkan beberapa kecamatan di daratan timur, ya, dan jalannya sangat sulit waktu itu. Benar Pak, sangat sulit. Dan ketika kepemimpinan kita Gubernur baru Victor Danjos, mereka berkomitmen untuk membangun infrastruktur jalan secara berkelanjutan. Saat ini kita memasuki tahun ketiga, kemarin tahun kedua, dan sekarang masuk tahun ketiga kepemimpinan Pak Victor Danjos. Tentunya harapan kita untuk pembangunan baik infrastruktur, baik itu di pendidikan, kesehatan, dan ekonomi ini adalah satu gelora besar yang harus masyarakat pada umumnya mendukung tentang program itu. Ya, bangkit menuju satu titik kesejahteraan adalah harapan dan impian bersama. Kita kembali kepada tupoksi dan pokok pembicaraan bahwa jalan ini membawa dampak ekonomi yang luar biasa. Ya, tentunya suara Bapak Kades sebagai penerima manfaat dalam kaitan program ini, suaranya sangat kita harapkan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak. Saya sebagai pemerintah desa, dalam hal ini sebagai kepala desa di Desa Puek Nutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, kalau berbicara menyangkut dengan akses jalan, khususnya jalan jurusan Bokong Lelogama, pada tahun-tahun sebelumnya sangat sulit untuk dijangkau oleh masyarakat dalam hal berakses ekonomi, bahkan juga hal-hal lain yang masyarakat, kalau saya kasih contoh, saya kalau mau ke Pasar Takari saja
itu bisa tidur. Kita bisa tidur malam. Karena apa? Karena tidak ada kendaraan. Tetapi pemerintah begitu melihat masyarakat secara bertahap, akhirnya jalan ini dibuka dan sudah mulai ada akses ekonomi masyarakat secara berkala. Tapi pada waktu itu jalan baru peningkatan status jalan itu dalam bentuk jalan tanah, dia meningkat menjadi jalan perkerasan. Ya. Bahkan juga pernah pemerintah meningkatkan status jalan ini menjadi jalan lapen, ya, jalan lapen atau aspal kasar, kami di desa bilang begitu. Tetapi itu tidak bertahan dan akhirnya masyarakat kalau mau jalan itu memang agak sulit, apalagi kendaraan. Ya. Kendaraan. Jadi dengan demikian maka masyarakat memang waktu itu sangat mengharapkan mudah-mudahan satu ketika pemerintah bisa memperhatikan masyarakat melalui akses jalan ini. Ya. Kalau dulu jalan ini berlubang-lubang, datangnya pemerintahan Pak Victor dan Pak Jos, ya, beliau berdua baru 2 tahun masuk tahun ketiga, tapi masyarakat Kabupaten Kupang bahkan lebih khusus Kecamatan Kari sampai dengan Amfuang ini sangat merasakan dampak positif dari pembangunan jalan itu sendiri. Ya. Saya melihat dengan adanya jalan yang dibangun oleh Pak Gubernur bersama Wakil Gubernur, sekarang jalan ini status jalan hotmix, ya, sudah hotmix, dan dampaknya sangat luar biasa, positif sekali, karena sekarang masyarakat banyak yang mulai berjualan di pinggir-pinggir jalan, ya, yang tempat yang sebenarnya dulu kayak kami istilah ini itu tempat untuk hewan, tetapi sekarang hewan tidak ada di situ, tapi masyarakat yang ada di situ mulai berjualan. Ini berarti bahwa menurut kami sebagai masyarakat di desa ini berarti salah satu pertumbuhan ekonomi yang akan mulai muncul, ya, muncul di masyarakat, ya. Sehingga ke depan mungkin dengan adanya jalan ini, akses jalannya sudah bagus diperhatikan oleh pemerintah, maka peningkatan ekonomi masyarakat akan bertambah sehingga mengurangi atau memanage kembali kakak miskin yang ada di desa. Kakak miskin yang ada di desa. Itu yang harapan kami dan ini harapan masyarakat. Ya. Karena dulu masyarakat ada punya hasil, ya, ada punya hasil kebun, ada punya hasil ternak, ada. Tetapi untuk mencapai pasar sulit. Butuh proses panjang. Butuh proses panjang. Akhirnya yang sebenarnya katakanlah telur 1 butir sebenarnya, ya, yang harga di pasaran sebenarnya 2.500 misalnya, ya, karena tidak bisa akses mencapai pasar, maka tengkulak datang, ya, dibayar dengan 1.000, dikasih dengan 1.000. Kasih contoh sekarang, kalau dulu tahun-tahun yang kemarin kita punya hasil utama di desa itu adalah hasil hutan itu adalah asam, ya, adalah asam. Sekarang ini saya lihat masyarakat ini sangat luar biasa. Mereka sudah pintar ekonomi karena apa? Jalan sudah bagus, ya, jalan bagus. Jadi mereka tidak tunggu lagi tengkulak datang untuk timbang di sini dengan harga hanya 2.000, 3.000, tapi mereka langsung bawa ke apa? Langsung gudang. Ya, di sana mereka bisa dapat dengan 4.000 lebih. Ya, lumayan kan? Nah, ini contoh yang saya lihat itu dengan adanya kepemimpinan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur memperhatikan jalan lebih khusus jalur Lelong Gama Bokong ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ini yang kami sangat mengharapkan. Ya, sangat mengharapkan dan saya secara pribadi yang saya punya masyarakat yang ada di Sawiknutu, saya percaya bahwa dengan adanya jalan ini maka masyarakat ekonominya akan semakin membaik. Semakin membaik, ya, semakin baik. Akses pendidikan juga akan semakin meningkat, ya. Karena anak-anak sekarang tidak jalan kaki lagi. Orang tua yang punya ekonomi bagus, beli motor kasih mereka sudah bisa dengan jalan yang bagus, bisa sekolah.
Itu yang saya lihat sampai dengan hari ini. Dan memang masyarakat selalu bilang sama saya sebagai kepala desa, Bapak Desa, nanti ini jalan sudah bagus, Bapak Desa cari terobosan lain supaya nanti kami bisa menghasilkan ada nilai-nilai produk lewat pertanian, kopi ternakan supaya kami bisa menggunakan badan jalan sudah atau bahu jalan ini untuk bisa berekonomi. Ya. Jadi artinya Bapak Desa bahwa dengan hadirnya jalan ini mulai pertumbuhan ekonomi baru masyarakat mulai berdampak. Ada dampaknya, ada dampak positifnya. Dampak Ya. positif. Nah, dan itu tentunya yang tadi Bapak berikutan mata rantai dari sisi berbagai dimensi ekonomi, kesehatan, pendidikan mulai bermuncul. Bermuncul. Ya. Ya. Mulai tahu Bapak Kades, di sini kita jumlah total kakak kita berapa dengan jumlah jiwanya itu berapa? Ya. Kalau jumlah kakak di desa ini ada 540 kakak. Ya. Sedangkan jumlah jiwa itu ada 2168 jiwa. Ya. Dengan mata pencaharian ya, Mata pencarian itu adalah petani peternak. peternak. Tetapi dengan adanya jalan ini di bagian UKM-nya mulai nampak. Ya, usaha mikro kecil itu, ya, usaha ekonomi kecil melalui kios, jualan-jualan, ya. Dan saya di desa ini memang memang tahun ini musim kekurangan air, ya, karena curah hujan tidak. Sekarang ada yang di kelompok tani Toana itu ada di dusun 4 itu tinggal 1 bulan lagi Pak Gub akan turun untuk panen jagung. Di desa wilayah desa kita. Desa saya. Desa. Ya. Itu kelompok tani Toana, koordinator adalah kelompok tani Silnope, yang ketua umumnya adalah Bapak Harun Kolnel. Ya, Bapak Harun Kolnel. Nah, dan waktu lalu setelah saya dilantik sebagai penjabat, minggu pertama Kepala Dinas Kabupaten bersama dengan tim dari provinsi kita datang tanam simbolis, ya. Seluas 20 hektar. 20 hektar. Yang nanti bulan awal Oktober ini kita rencana mudah-mudahan Pak Gub tidak berhalangan datang untuk panen jagung di kelompok Toan. Nah, ini karena termotivasi dengan adanya jalan ini. Akses jalan sudah ada, maka petani setelah padi sawah lanjut karena masih ada air, lanjut lagi dengan jagung. Nah, maksudnya supaya mereka juga senang seperti di Wesau. Nah, mereka senang seperti di Wesau. Karena itu mereka akan meminta seperti itu. Apakah program yang tadi tanaman jagung itu dia masih berkaitan dengan yang program provinsi punya tanam jagung panen sapi? Iya, itu betul Pak. Yang saya terapkan ini adalah Pak Gub punya program itu tanam jagung panen sapi. Ya. Nah, STP TJSP. STH itu program itu. Nah, tanam jagung panen sapi. Ya. Ya. Sementara di desa ini juga saya mendukung Pak Bupati punya program 5P. 5P. Ya. Saya bilang kalau jagung sudah ada dan sapi sudah ada, maka Pak Bupati juga harus siapkan pakan ternak. Nah, karena itu harus punya kebun pakan ternak. Itu salah satu program dari 5P dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Ya. Tentunya juga masih banyak program pembangunan yang berikutan. Ya. Yang ikut. Dan memang ini kiat pemerintah untuk membangun rakyat secara total itu luar biasa. Ya. Tetapi ada titik-titik yang harus diberikan perhatian secara serius, fokus. Ya. Menurut Bapak Kades, ya di sini program yang lebih terarah, lebih dekat pada kebutuhan rakyat itu program apa sebenarnya? Ya. Khusus untuk pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi. Ya. Jadi kalau di sini pemberdayaan ekonomi itu di bidang peternakan dan juga bidang pertanian, dalam hal ini persawahan. Memang di sini tidak ada sawah ini bukan sawah lahan basah, termasuk kategori lahan kering, tetapi kalau kita lihat dari dia punya struktur tanahnya, dia punya tanah sini daerahnya daerah banyak rata. Nah, karena itu kebanyakan masyarakat meminta supaya membantu mereka dengan embung-embung. Juga embung itu juga untuk
bisa hortikultura, bisa juga untuk ternak, dan juga bisa tanaman-tanaman lain seperti ya hortikultura sama sayur-sayuran, jagung dan seterusnya. Tanaman tumpang sari ya. Tumpang sari, tanaman tumpang sari itu seperti itu Pak. Nah. Harapan Bapak Desa untuk masyarakat, bagaimana dukungan real masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan seperti apa? Iya, dukungan masyarakat untuk pembangunan selanjutnya sangat antusias, sangat positif, sangat mendukung program Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Itu masyarakat benar-benar sangat mendukung, dan ini masyarakat merasakan ini sangat luar biasa. Dalam perjalanan kehidupan setelah kemerdekaan, 75 tahun kemudian baru masyarakat bisa merasakan jalan ini. Ya, informasi yang kita peroleh bahwa sebelum adanya akses jalan yang begini mulus, masyarakat kita sangat mengalami kesulitan ketika menempuh pasar atau ke kota provinsi. Masyarakat kita sampai harus nginap di tengah jalan, besoknya baru pulang. Apakah informasi itu benar? Benar sekali, benar sekali. Sangat tepat. Ya, sangat tepat sekali. Dan ketika hadirnya jalan ini yang begini bagus, masyarakat ke sana sudah sangat mudah. Dan tadi ada informasi bahwa masyarakat ke Kota Kupang tidak perlu lagi makan pagi, dia balik dari sana baru dia bisa sarapan siang. Iya, makan siang. itu kesaksian masyarakat dengan setelah adanya jalan ini, masyarakat ada yang pagi minum, belum bermakan. Belum bermakan. Karena apa? Jalannya sekarang tidak hitung hari, tetapi hitung jam. Hitung jam, karena dengan adanya jalan ini. Saudara pemirsa, ini adalah satu bentuk real pembangunan yang sedang digelorkan di NTT. Tentunya dengan infrastruktur jalan yang semakin menembus batas ini, banyak kiat-kiat pembangunan dari bidang lain pun akan berikutan. Atas perhatian diucapkan terima kasih.